Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdis Feriawan Maulana, NIM 200-132 dari kelas TPB. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu power system. Sistem tenaga merupakan bagian utama dengan fungsi utamanya untuk mendukung seluruh sistem yang lain dan menyediakan suatu sumber tenaga yang diperlukan dalam operasi pemboran modern. Sistem tenaga pada operasi pemboran terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama. Yang kedua ada distribution equipment atau transmission, meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Oke, yang pertama ada prime mover gas. Fungsinya sebagai penghasil tenaga untuk keperluan operasi pemboran yang disalurkan ke sistem angkat, sirkulasi, putar, dan sebagai penghasil listrik. Mekanisme alat ini sama dengan generator diesel, hanya saja berbahan bakar gas. Alat ini mengubah energi gerakan atau energi mekanik menjadi energi listrik dari pembakaran yang terjadi pada silinder yang kemudian mendorong piston yang terhubung dengan engkol akan menimbulkan gerakan putar. Nah, gerakan putar ini memutar tuas yang terbuat dari magnet. Tuas ini diselubungi oleh kumparan kawat. Perputaran magnet menimbulkan medan magnet yang kemudian berubah menjadi tenaga listrik setelah bersentuhan dengan kumparan kawat. Oke, berikut adalah spesifikasi prime mover gas dan gambarnya. Yang selanjutnya ada prime mover diesel. Fungsinya penghasil tenaga dari sumber bermesin diesel untuk keperluan operasi pemboran yang diteruskan secara mekanik ke seluruh sistem. Mekanismenya yaitu engine menghasilkan tenaga untuk memutar sprocket dan melalui penghubung chain menggerakkan sistem pemboran yang lain. Nah, ini adalah gambar dari prime mover diesel. Dan berikut ini adalah spesifikasi prime mover diesel. Yang selanjutnya adalah mechanical power transmission. Fungsinya yaitu penghasil tenaga untuk keperluan operasi pemboran yang diteruskan secara mekanik ke seluruh sistem. Mekanismenya yaitu engine menghasilkan tenaga untuk memutar sprocket dan melalui penghubung chain menggerakkan sistem pemboran yang lain. Berikut ini adalah spesifikasi mechanical power transmission dan gambarnya. Yang selanjutnya adalah electrical power transmission. Fungsinya yaitu menghasilkan tenaga listrik untuk menggerakkan semua sistem pemboran. Mekanisme pada sistem ini bermesin diesel, memberikan tenaga mekanik dan diubah menjadi tenaga listrik dan oleh generator listrik yang dipasang di depan blok. Berikut ini adalah spesifikasi electrical power transmission. Yang selanjutnya ada hoisting system. Hoisting system merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, hoisting system ini terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu struktur penyangga supporting structure dan peralatan pengangkatan hoisting equipment. Dalam supporting structure itu ada yang pertama ada substructure, lantai bor atau ring. Terus di dalam lantai bor itu terdapat rotary table, rotary drive, drawwalk, trailer console, make up and break out tongs, mouse hole, red hole, deck hose, pipe ram, catwalk, dan kemudian juga terdapat menara pemboran. Sedangkan untuk peralatan pengangkatan atau hoisting equipment itu ada drawwalk, overhead tools, dan drilling line. Yang selanjutnya adalah ada rotating system. Berikut adalah gambarnya. Rotating system itu fungsinya yaitu untuk memutar rangkaian pipa bor dan memberikan baratan di atas bahat saat membor lubang. Rotating system itu terdiri dari tiga subkomponen, yaitu yang pertama peralatan putar atau rotary assembly, rangkaian pipa bor, dan mata bor atau bit. Nah, di dalam rotary assembly atau peralatan putar itu terdapat meja putar, master bushing, kelly bushing, dan rotary slip. Dalam rangkaian pipa bor itu ada swivel, kelly, upper kelly cock, lower kelly cock, drill pipe, dan drill collar.
Yang selanjutnya adalah circulating system. Nah, circulating system ini erat kaitannya dengan fluida pemburan. Fungsi utamanya yaitu mengangkat cutting hasil dari pemboran dari dasar sumur ke atas permukaan melalui anulus. Nah, fungsi dari fluida pemboran atau lumpur pemboran ini yang pertama yaitu mengangkat cutting ke permukaan. Yang kedua, mendinginkan dan melumasi bit dan drill string. Yang ketiga, memberi dinding lubang bor dengan mud cake, mengontrol tekanan formasi, membawa cutting dan material-material pemberat pada suspensi bila sirkulasi lumpur dihentikan sementara, memberikan buoyancy effect, dan sebagai media logging. Untuk peralatan sirkulasi itu yaitu yang pertama ada mud pit, mud pump, pump discharge and return line, standpipe, rotary hose, steel mud pits atau tank, dan reserve pit. Itu yang selanjutnya ada BOP system. BOP system ini digunakan sebagai untuk menutup lubang bor ketika terjadinya kick atau blowout. BOP system terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada BOP stack dan akumulator. Dalam BOP stack ada annular preventer, pipe ram preventer, drilling spool, blind ram preventer, dan casing head. Untuk supporting sistemnya sendiri ada choke manifold dan G-line. Yang selanjutnya ada ESP. ESP ini adalah salah satu jenis pompa sentrifugal yang digunakan untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak dan gas. Prinsip kerjanya yaitu berdasarkan pada prinsip kerja pompa sentrifugal dengan sumbu putarnya tegak lurus. Berikut adalah gambarnya. Oke, yang selanjutnya ada BCP. BCP itu adalah jenis pompa putar rotary pump yang terdiri dari dua komponen utama yaitu rotor dan stator. Untuk prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan prinsip ruang yang bergerak ke atas membawa cairan. Untuk hal ini digunakan rotor yang meliuk yang diputar dalam stator yang meliuk juga, yang tepat bersentuhan dengan rotor dalam membentuk suatu ruangan yang bergerak sehingga cairan dari dalam sumur akan naik ke permukaan dengan kecepatan yang tetap dan sangat tergantung dari putaran RPM serta laju produksi yang diinginkan. Yang selanjutnya ada SRP. SRP adalah Sakerot Pump. Untuk prinsip kerjanya itu sendiri yaitu gerak rotasi dari prime-mover diubah menjadi gerak naik turun oleh sistem Pitman Crank Assembly. Kemudian gerak naik turun ini dilakukan oleh hosehead dijadikan gerak lurus naik turun untuk menggerakkan plunger melalui rangkaian rod. Pada saat upstroke, plunger bergerak ke atas menyebabkan tekanan di bawah turun. Karena tekanan di dasar sumur lebih besar dari tekanan dalam pompa, akibatnya standing valve terbuka dan minyak masuk ke dalam barel. Pada saat downstroke, beban fluida yang ada di dalam barel dan tekanan yang diakibatkan oleh naiknya plunger, maka standing valve menutup sedangkan traveling valve pada plunger terbuka akibat tekanan minyak yang tidak di dalam barel. Selanjutnya pada saat upstroke, maksimum minyak akan dipindahkan ke dalam tubing. Oke, yang selanjutnya adalah HPU, Hydraulic Pump, merupakan salah satu metode artificial lift di mana sistem pengangkatan cairan dengan pompa hidrolik memanfaatkan cairan bertekanan tinggi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa di bawah permukaan. Untuk prinsip kerjanya yaitu pada waktu upstroke, ruangan antara standing valve dan traveling valve akan terbuka dan ini akan mengakibatkan kurangnya tekanan di dalam pompa sehingga fluida masuk melalui standing valve yang terbuka. Disebabkan tekanan dari fluida di luar pompa dengan isapan plunger. Saat plunger sampai batas ketinggian yang bisa diangkat, maka standing valve dengan sendirinya menutup, sehingga fluida tidak dapat keluar lagi dari pompa. Selanjutnya pada waktu downstroke dari plunger, standing valve tidak bisa terbuka lagi dan oleh tekanan ke bawah, fluida tidak dapat lewat antara plunger dengan dinding pompa, maka traveling valve akan terbuka dan fluida akan naik ke dalam tubing. Selanjutnya ada gas lift. Gas lift ini
sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan jumlah yang tinggi ke dalam lubang sumur sehingga memenuhi kolom fluida di dalamnya, sehingga minyak mentah dapat diangkat ke atas permukaan. Sistem ini bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus. Oke, yang selanjutnya ada stasiun pengumpul. Nah, stasiun pengumpul ini berfungsi sebagai tempat pengumpul fluida hasil produksi atau minyak, air, dan gas yang dihasilkan dari sumur-sumur minyak pada sebuah lapangan. Kemudian fluida tersebut dipisahkan menurut kebutuhannya. Yang selanjutnya ada separator. Separator ini adalah suatu alat yang dipergunakan untuk memisahkan minyak dari air atau gas.